Perkenalkan, nama saya Rifan Priandi Damanik dengan NPM 2204-1003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembapan udara. Pengertian kelembapan udara ialah jumlah uap air yang terkandung di udara. Besar kecilnya kelembapan tergantung pada jumlah uap air di udara. Kapasitas udara, jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu tertentu. Kapasitas udara untuk menampung uap air atau pada keadaan jenuh tergantung pada suhu udara. Suhu tinggi, kapasitas udara besar. Uap air jenuh, kapasitas udara maksimal. Sumber uap air di atmosfer: 1. Lautan atau sumber utama. 2. Daratan. 3. Vegetasi. 4. Tempat-tempat air atau permukaan, danau, rawa, dan sungai. Peranan uap air di atmosfer: 1. Menunjukkan kapasitas potensial atmosfer untuk menghasilkan. Tujuan: jika kandungan uap air tinggi, potensi hujan lebih besar. 2. Menyerap radiasi. Bagian gelombang panjang maupun pendek turut menentukan suhu di bumi. Peranan uap air di atmosfer: menyimpan panas laten, terbentuknya uap air menjadi sumber energi. 4. Indikator penting yang mempengaruhi laju evaporasi. Dinamika uap air di udara: sifat uap air paling dinamis di atmosfer karena dapat berubah wujud. Kandungan uap air di udara akan meningkat. Penurunan suhu, kapasitas udara akan turun. Kapasitas jumlah uap air aktual. Bila suhu terus turun sampai di bawah suhu udara jenuh, kelebihan uap air melebihi kapasitas udara pada suhu baru yang lebih rendah itu. Uap air akan berubah menjadi bentuk titik-titik air atau es. Suhu pada waktunya kejenuhan itu terjadi menyebabkan perubahan uap air menjadi air disebut titik embun. Jenis-jenis kelembapan udara: 1. Kelembapan mutlak. Massa uap air yang terdapat dalam suatu satuan udara dinyatakan dalam gram. Pada daerah tropis, nilai pp akan lebih tinggi dibanding daerah subtropis, terutama pada musim dingin karena dengan menurunnya suhu kapasitas menampung uap air menjadi lebih kecil. Kelembapan nisbi atau RH, perbandingan antara kandungan uap air di udara dengan kapasitas udara pada suhu dan tekanan yang sama. Kelembapan nisbi dapat pula merupakan perbandingan antara tekanan uap atau aktual dengan tekanan uap jenuh pada suhu yang sama. Sebaran kelembapan nisbi udara: 1. Sebaran kelembapan nisbi menurut waktu. Tropika basah, nilai rata-rata RH harian atau bulanan tetap berkisar 60% karena variasi suhu kecil. Subtropik, nilai rata-rata RH harian atau bulanan bervariasi karena berbesarnya variasi suhu sebab adanya 4 musim. 2. Sebaran kelembapan nisbi menurut tempat. Kandungan uap air aktual tergantung ketersediaan air dan jumlah energi radiasi untuk pemanasan. 1. Wilayah yang basah dan panas, MK penguapan berakibat nilai RH dan pH. Wilayah dataran tinggi atau pegunungan, nilai RH besar umumnya disebabkan nilai T yang rendah. Secara makro, nilai RH pada daerah pusat tekanan udara rendah yang berkaitan dengan naiknya massa udara atau awan dan hujan. Pada daerah dengan curah hujan lebih besar maka nilai RH lebih besar. Pada pusat tekanan udara tertinggi, RH lebih kecil karena rekomendasi menjadi awan. 3. Kelembapan spesifik, perbandingan antara massa uap air atau M dengan massa udara lembab yaitu massa udara kering bersama-sama uap air tersebut. Nisbah campuran atau R atau mixing ratio massa uap air dibandingkan dengan massa udara kering. 4. Definisi tekanan uap air atau PPD, selisih antara kapasitas jenuh dan kandungan uap air aktual.
Semakin tinggi nilai PPD, maka uap air semakin kering. 5. Suhu titik embun atau TEDI. Suhu pada saat nilai E akibat penurunan E yang dipengaruhi oleh penurunan suhu. Bila suhu turun, maka E akan menurun sehingga nilai RH lebih besar pada saat maka nilai RH sama dengan 100. Penurunan suhu terus turun menyebabkan terjadinya kondensasi membentuk air. Pengemburan terjadi pagi hari dan di dasar awan atau lapserait. Kelembapan di Indonesia. Udara di atas Indonesia senantiasa lembab karena sifat kepulauannya, maka kelembapan udara di atas Indonesia selalu tinggi. Di dataran rendah, dekat pantai, rawa, hutan tropik, atau sungai-sungai besar, kelembapan udara selalu tinggi, yaitu di atas 60%. Di daerah pedalaman atau di daerah yang tinggi di lereng gunung, kelembapan udara yang tinggi lebih memungkinkan adanya turun hujan. Sekian yang saya jelaskan tentang kelembapan udara. Sekian dan terima kasih.